Ya teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, hikmat-Mu ada bagi kami. Bukakan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua teman-teman yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Ibadah Junior Church Online. Di minggu keempat daripada bulan ini, teman-teman, kakak mau bawa satu tema berjudul The Caring Hand. Nah, teman-teman, bulan ini kita sudah berbicara tentang persembahan. Sepanjang 3 minggu yang lalu kamu sudah mendengar bahwa persembahan itu adalah anugerah dari Allah. Kenapa persembahan itu anugerah dari Allah? Di 1 Tawarik 29 ayat 14b tertulis sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya teman-teman, apa yang kamu bisa kasih sama Tuhan dan apa yang kamu bisa kasih sama orang itu gak berasal dari kamu sendiri. Itu semua berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman, ketika kamu belajar tentang persembahan yang kamu berikan, kamu menyadari bahwa apa yang kamu beri itu bukan berasal dari diri kamu, tapi itu adalah sebuah pemberian yang baik. Itulah dinamakan anugerah dari Allah bagi setiap kita. Apa yang kita punya dan apa yang kita miliki itu berasal dari Allah. Nah, 3 minggu kemarin kita sudah ngomongin tentang bagaimana persembahan yang kita bawakan itu kita mau kasih buat Tuhan Yesus. Kita mau kembalikan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah memberi kita terlebih dahulu. Tapi di minggu ini teman-teman, judul The Caring Hand ini akan mengajarkan kamu supaya kamu bisa memberi dari apa yang kamu punya bukan hanya buat Tuhan, tapi juga buat orang-orang di sekitar kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39 terdapat sebuah kisah singkat teman-teman tentang seorang perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunaninya namanya itu adalah Dorcas. Dia tercatat di situ adalah perempuan yang banyak sekali berbuat baik. Ayat yang menceritakan tentang si Tabita ini gak gitu banyak teman-teman. Ayatnya singkat saja. Tapi di situ tercatat bahwa dia dideskripsikan sebagai seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika kita dikategorikan sebagai seseorang yang baik, pastilah artinya kita melakukan banyak hal yang memberkati orang lain. Pernahkah kamu ketika kamu merasa ingin memberi sesuatu kepada orang lain karena kamu mendapat suatu pemberian yang baik? Contohnya kamu baru dibeliin kue sama orang tua kamu. Kemudian karena kamu merasa kue ini enak, kamu pengen bagiin kue ini ke teman-teman kamu supaya mereka merasakan hal yang sama dengan kamu. Mereka merasakan betapa enaknya kue yang dibeliin orang tua kamu. Nah, hal tersebut adalah bentuk kepedulian, teman-teman. Itulah bentuk perbuatan baik yang kita bisa lakukan sama orang. Tapi teman-teman, ketika kamu mau belajar menjadi orang yang mengasihi, gak bisa kita cuman ngomong, gak bisa kita cuman memulainya dengan berbicara. Oh, kasihannya dia, nanti aku bantu dia, nanti aku akan beri dia, nanti aku akan doain dia, nanti aku akan berbagi dengannya. Kita gak bisa cuma ngomong dari mulut. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 menuliskan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya teman-teman gak bisa cuma ngomong. Omdo tuh gak bisa ketika kamu mau mengasihi seseorang. Wujud kasih terbesar yang bisa kamu lakukan gak cuma ngomong, tapi melakukan sesuatu. Tuhan Yesus juga ketika dia mau mati di kayu salib, dia gak cuma ngomong, aku akan mati dan menebus dosa setiap kita. Dia lakukan kasihnya dengan melakukan sebuah perbuatan, yaitu benar-benar mati di kayu salib bagi setiap kita. Sama teman-teman, ketika kamu mulai belajar untuk mengasihi orang lain, belajar berempati terhadap orang lain, gak cukup dengan kita bicara, tapi
kita harus mulai melakukan sebuah perbuatan. Contohnya mulai memberi, mulai berbagi, mulai memikirkan orang lain, mulai melihat orang lain, melihat bagaimana situasi orang lain dan bagaimana saya bisa membantu orang tersebut. Itulah definisi, the real definition of the caring hand. So hari ini kakak mau ngajak kamu mengevaluasi diri kamu. Sudahkah kamu menjadi seseorang yang peduli dengan sekeliling kamu? Sudahkah kamu menjadi seseorang yang melihat sekitar kamu dan belajar mengulurkan tangan kamu membantu orang tersebut? Membantu orang dan menjadi orang yang mengasihi orang lain. Gak harus dengan sesuatu yang mahal dan besar dan megah dan mewah, teman-teman. Menjadi seseorang yang mengasihi orang lain bisa dimulai dari memberi apa yang kamu punya. Contohnya kamu boleh memberi waktu kamu. Kamu boleh memberi sedikit uang jajan kamu buat teman kamu yang mungkin gak dapat uang jajan dari orang tuanya. Kamu boleh memberi tenaga kamu. Kamu boleh memberi pikiran kamu untuk orang-orang yang kamu kasihi. Itu adalah wujud dari kamu mengasihi orang tersebut. Kakak yakin dan percaya setiap kamu yang mendengar hari ini, kamu adalah perpanjangan tangannya Tuhan, yang mana kamu hidup akan melihat seperti bagaimana Tuhan hidup. Tuhan hidup dengan penuh kasih, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Dan kamu, anak-anak remaja yang mendengarkan sharing hari ini, kakak yakin dan percaya kamu juga perpanjangan tangan Tuhan. Kamu bisa melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu teman-teman jangan takut untuk menjadi seseorang yang mengasihi. Jangan takut untuk menjadi seseorang yang memberi. Tapi ingat teman-teman, pesan terakhir kakak hari ini, lakukanlah itu semua buat Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan di muka bumi ini untuk orang lain, kata Tuhan, lakukanlah untuk aku. Seperti kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Karena apa? Kita melakukan kebaikan bukan supaya kita viral, bukan supaya kita dikenal orang, bukan supaya kita tenar, bukan supaya kita dinilai baik. Baik adanya jika kamu dinilai baik oleh orang. Tapi bukan itu yang kamu kejar. Yang kamu kejar adalah ketika kamu melakukan kebaikan, kamu melakukannya itu buat Tuhan. Ketika kamu melakukan kebaikan, orang-orang akan kenal Yesus dari dalam diri kamu. Ketika kamu melakukan kebaikan, ketika kamu mengulurkan tangan kamu membantu orang lain, orang-orang akan melihat Yesus dari dalam diri kamu. Itulah kamu. Itulah pribadi the caring hand yang harus kamu miliki sebagai anak remaja. Oleh karena itu teman-teman, kakak mengajak kamu untuk belajar mengulurkan tangan dimanapun kamu berada. Jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang hitung-hitungan. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita dan Tuhan tidak pernah pelit sama kita. Kita masih ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pesan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang mengurapi kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang merupakan perpanjangan tangannya Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain, yang peduli dengan orang sekitar kami. Kami bisa menjadi orang-orang yang melihat keadaan sekeliling kami dan berani mengulurkan tangan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati kami Tuhan, walaupun kami sudah selesai mendengar firman Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu berjalan bersama dengan kami di sepanjang kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bagimulah segala pujian, hormat serta kemuliaan, serta syukur kami Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman yang sudah selesai mendengar firman Tuhan, mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke surga. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Teman-teman, bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kamu mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai Yesus datang kali kedua. Mari semuanya yang sudah selesai dengar firman Tuhan dan siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.